memang kalau mengikuti Yesus itu pasti kita merasa ada rasa yang tidak enak gitu. Perjuangan yang harus kita perjuangkan gitu. Jalan yang harus kita lalui pasti itu berliku-liku. Kita diingatkan bahwa yuk balik kepada Yesus, lihat bagaimana Yesus bertumbuh, berkembang, tapi jangan balik sendirian. Jadi kita mau bicara teladan, tapi teladan terbalik. Kita nggak lagi cari yang namanya sublime karakter itu, atau proses tadi yang disebut dengan hipomoni tadi. Tapi lebih kepada, saya mau yang kepelesiran aja. Surga kayaknya, udahlah, itu mimpi saja. Biar saya di sini. Lebih baik saya mati di sini. Shalom, senang sekali bertemu kembali dengan sahabat Hope Channel Indonesia dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebelumnya selamat tahun baru. Belum ya. Kita masih ada beberapa hari lagi menuju tanggal 1 Januari. Namun, saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang baru, pelajaran pertama di tahun yang baru, tahun 2022, dengan konsep diskusi yang baru juga. Saya senang sekali di sini ditemani dengan banyak sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama. Ada Dina Simanjuntak. Shalom. Shalom. Ada Bang Edmund Situmorang. Halo, shalom. Ada Norman Tambunan. Halo, shalom. Dan pastinya kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan. Shalom. Shalom semuanya, ini beberapa hari lagi menuju tahun baru, kira-kira ada nggak sih resolusi untuk tahun depan, 2022? Kayaknya ada, tapi ya gitu maksudnya. Mungkin lebih ke arah apa ya, kalau aku pribadi sih lebih ke arah melanjutkan yang kemarin-kemarin, sambil coba, sesuatu hal yang baru lah. Oh gitu ya, jadi yang kemarin pun belum selesai. Kayaknya sih belum. Banyak hutang ya, Norman? Banyak hutang. Sampai 2 tahun lalu kali kayaknya masih banyak hutang. Kalau Bang Edmund kayaknya kalau dari penampakannya seperti ada sesuatu yang ingin dikejar tahun depan? Ya, waktu. Itu yang saya susah. Jadi tolong didoakan supaya diberikan kebijaksanaan dalam mengatur waktu. Wow, luar biasa. Pendeta? Ya ini euforia tahun baru biasanya kita buat resolusi. Tapi kalau ditanya sekarang, ada satu, saya mau hentikan apa yang saya kejar selama ini, karena kelihatannya itu harus ditukar. Oh gitu, Pendeta? Iya. Ya, kira-kira demikian. Oke. Jangan tanya ya. Yang penting. Baru mau saya tanya, tapi rupa-rupanya seperti, kayaknya nggak usah ditanya. Ini personal. Mungkin lagi kejar-kejaran. Untuk menjadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Wah, ini general sekali ya, lebih baik lah. Semua orang ingin lebih baik. Oke. Masa lebih buruk ada juga. Oke, nah sekarang kita kan sudah di pelajaran yang baru. Pelajaran dari Kitab Ibrani. Pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin menunjukkan kepada pemirsa, jika Anda ingin mengikuti pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 triwulan ke depan, dari bulan Januari sampai bulan Maret, dan Anda ingin memiliki buku ini, Anda tidak memiliki buku ini di rumah, Anda dapat menghubungi call center kami, dan kami akan mengirimkan buku ini kepada Anda, supaya kita dapat belajar bersama. Karena enaknya kalau kita diskusinya sama-sama gitu ya, nggak cuman pendeta aja yang ngomong, atau nggak cuman saya aja yang ngomong, tapi kita benar-benar belajar bersama-sama. Kitab Ibrani, kalau Kejadian gitu ya, kan kita ingatnya penciptaan. Kalau Injil ingatnya ya kelahiran dan kehidupan Yesus. Kalau kitab Ibrani, apa sih yang langsung terlintas dalam pikiran?
Iman. Iman. Sama lagi. Pahlawan iman. Ibrani 11. Bukan Iya, itu. Ibrani 11 ayat 4. Pahlawan iman. Ada lagi nggak kira-kira? Itu yang jangan melupakan kumpul-kumpul. Oh. Ibrani 10. Ibrani 10. 25. Sangat diingat itu. Untuk pertemuan ibadah ya Pak? Jangan melalaikan pertemuan Iya. ibadah. Oke, jangan Ibrani melalaikan 10 ayat ibadah. Ada lagi? 25. Mungkin imam besar. Saya senang. besar, ya. Ya, hukum dan imam besar banyak dibahas ya di Ibrani. Diingatkan juga kita kan Melkisedek. Mhm. Muncul lagi dari situ. Ada nggak terlintas kenapa sih kitab Ibrani ini dipilih untuk menjadi pelajaran kita di tahun yang baru? Supaya kita lebih Ibrani. Berani dan beriman. Berani dan beriman. Ada nggak kira-kira yang lain? Saya pikir di zaman akhir ini banyak pemikiran-pemikiran mengenai ya tadi hukum yang berbeda, dan juga kita ini kan judulnya aja hari-hari terakhir pekabaran kitab Ibrani. Jadi saya pikir di hari-hari terakhir ini kan banyak hoax-hoax, banyak juga hal-hal yang mengganggu iman kita, ya kan. Kita harus berfokus kepada ya tadi imam besar kita yang menjadi perantara bagi kita, memberikan kita yang terbaik. Itu Saya kira-kira. jadi ingat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12. Ya. Betul. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Itu adalah judul pelajaran kita yang pertama di tahun 2022. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita tunduk kepala dan Norman akan memimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Pada dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas ibadah kami pada saat ini. Bapak, kami akan mulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami dalam berdiskusi agar dapat berjalan dengan baik dan itu sesuai dan seturut dalam kehendak-Mu saja, Bapak. Pimpin kami sepanjang hari ini, ampuni kami dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, untuk pelajaran satu pekan ini, apa sih highlight atau garis besar yang kalian bisa dapatkan dari pelajaran ini? Tetap teguh dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Oke. Apalagi Bang? Ini berbicara mengenai kitab mula-mula, kita harus maju bersama ya. Saya berpikir kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan umatnya melalui penganiayaan. Oke. Bisa sih. Kalau aku sih lihatnya lebih ke arah ini kali ya, sebuah cerminan untuk kita gitu loh. Sebuah surat yang ditulis seperti bukan surat, lebih kepada dihotbahin gitu kan, tapi lebih ke arah ya ada sesuatu yang lebih dari Yesus itu sendiri gitu loh, yang memang harus dipersiapkan gitu. Oke. Pendeta, supaya kita bisa memahami lebih dalam dari kitab Ibrani ini, kita perlu tahu nih background-nya. Siapa penulisnya, kepada siapa ditulis, pada waktu itu kapan ditulisnya, sedang terjadi apa di Ibrani, atau kepada orang-orang Ibrani sehingga ada penulisan kitab ini. Ya mungkin saya harus katakan ini disebut dengan Ibrani ya. Tapi boleh dicek, tidak ada muncul kata Ibrani di dalamnya kan. Artinya surat ini ditujukan kepada 12 suku ya perantau, artinya diaspora. Mereka ini yang sudah tersebar. Jadi bukan di Yerusalem lagi. Dan mereka ini tersebar in a sense karena persecution. Jadi ini berbeda sama surat-surat yang lain kayak Korintus, hanya untuk jemaat Korintus. Ya. Jadi mereka ini adalah orang Yahudi. Kalau Korintus kan bukan orang Yahudi kan begitu. Jadi ini Gentiles kan. Tapi kalau ini orang Yahudi, orang Ibrani ya bahasanya yang dari awal Ibrani. Tapi mereka ini sudah tersebar kemana-mana. Dan untuk mereka inilah ditulis surat itu oleh siapa? Oleh Paulus. Dari dulu orang sudah percaya itu Paulus. Ya walaupun ada banyak sekarang katakan ya adalah sampai bahkan ibu Yesus sendiri ya dianggap artinya jadi masuk calon, jadi kandidat bahwa dia penulis dengan Apolos dan lain-lain. Tapi kita percaya bahwa Paulus yang menuliskannya, dan kalau disebut Paulus yang menuliskannya maka itu berarti
harus terjadi di bawah tahun 64. Kan begitu. Karena apa? Ya nggak mungkin dia manusia setelah mati kan. Kira-kira gitu. Dan apa yang terjadi? Ada penganiayaan. Tapi penganiayaannya tidak seperti yang kita mungkin kira, penganiayaan yang misalnya sampai bunuh-bunuhan dan begitu ya. Tapi ada yang seperti itu. Ada mereka yang terkena seperti itu. Tapi belum terlalu belum terlalu keras. Karena itu di zaman Diocletian itu yang belum berat ya, berat sekali untuk Kristen. Tapi ya sudah termasuk berat bagi mereka ya, karena kok ya kami sama Tuhan tapi kok jadi diginikan begitu ya, kira-kira demikian. Nah itu situasinya. Oke. Signifikannya dengan keadaan kita sekarang tentu saya rasa kita masing-masing punya pergumulan ya, punya penderitaan istilahnya yang diemban karena mengikut Kristus. Dan surat ini ketika dituliskan untuk orang Ibrani, di sini juga dikatakan untuk orang Ibrani dan untuk kita gitu. Ya. Jadi signifikannya dari kitab ini kita pelajari, Pendeta. Satu, mereka ini kan sudah dapatkan pekabaran pertama kan. Dan itu euforia lah, itu luar biasa, luar biasa. Artinya gini, bukan kebenaran orang Yahudi, bukan. Tapi kebenaran Kristen. Ini orang Yahudi jadi Kristen. Jadi coba bayangkan itu pada waktu Pentakosta, begitulah ya. Dan ini si saksi-saksi mata ini menyampaikan pekabaran itu kepada mereka dan mereka percaya. Tapi kok hidup kami jadi lebih siksa begitu ya. Jadi orang Yahudi saja sudah susah kan begitu. Karena mereka punya identitas itu kan luar biasa ya, berbeda dengan orang lain. Sehingga orang kadang-kadang gampang saja untuk katakan, ini nggak benar ini ya, ini bangsa keras kepala ini. Sekarang jadi Kristen. Itulah sebabnya ketika gegap gempita masa yang lalu yang luar biasa oleh bertemu dengan Yesus atau ditemukan oleh Yesus. Tetapi pada perjalanannya ada banyak tantangan. Kemudian mereka seperti ada downfall ya, jadi mulai merasa ini kayaknya nggak benar juga kita ini gitu ya. Dan itu menjadi pertanyaan di kitab Ibrani ini. Sampai kepada masalah-masalah penurutan dan kesalehan berdasarkan Taurat. Karena orang Yahudi. Jadi ini orang-orang yang memang menganggap bahwa keselamatan itu karena menurut hukum. Begitu. Ya itu tantangannya. Dan inilah yang disampaikan. Yesus sudah selesai. Artinya sudah selesaikan semuanya. Kira-kira begitu. Ada pemikiran juga ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Di sana dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus juga udah sampaikan gitu loh bahwa kalau kamu mau ikut aku, angkat salib. Ada salib yang kita semua harus angkat gitu loh. Dan Ibrani ini menyatakan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, apalagi umat Tuhan di akhir zaman ini ya, kita harus menyadari ada salib yang kita bawa. There's a cost pada saat kita menunjukkan kita berbeda. Nggak ada orang yang suka berbeda. Orang berbeda itu, kamu kok nggak makan daging, kamu kok nggak pegang ini yang babi dan segala macamnya. Yeah. Mereka tanya, aneh gitu loh. Kamu Kristen apa? Kok harinya hari Sabat, bukan hari Minggu? Kan? Itu aneh gitu loh. Jadi hanya untuk sebagai penyimbangnya, ini satu pasal, satu bagian, satu perikop yang sering dilupakan. Saya ajak kita untuk ke Ibrani pasal 6. Itu bagus sekali. Tolong diingat ini ayat ini luar biasa. Coba saya baca ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan. Ini kan semuanya ritualnya orang Yahudi. Jadi artinya ini Paulus sedang mengatakan, jangan lagi ke situ, ya. Misalnya seperti ya kita ya, haram halal, jangan itu udah selesai. You sudah bertumbuh, jangan lagi yang itu kau kerja. Tetap kita harus tetap pelihara, tapi jangan di situ lagi. Ini kan ya kita Kristen tidak bertumbuh, pengetahuannya di situ ya. Bicara tentang sedikit-sedikit, ini haram, ini halal. Terus setelah itu apa dong? Oke, pendeta, ditahan dulu karena ini menarik sekali. Yeah. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita lanjutkan yang tadi terpotong Pak Pendeta. Jadi mengenai haram halal, hari Sabat, hukum Taurat, apakah itu udah nggak penting lagi Pendeta? Penting. Tapi hanya itu kan dasar-dasar. Jadi artinya gini, saya sudah besar. Pengetahuan saya yang saya dapatkan SD,
seharusnya nggak boleh hilang dong. Itu tetap menjadi landasan saya terus menerus. Sambari saya menuju kepada keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhan, kira-kira begitu. Tapi kalau kita tetap saja masih mempersoalkan apakah 1 tambah 1 2, kan tidak bertumbuh jadinya kan. Itu sudah harus begitu, karena memang kita sudah paham. Jadi artinya sudah selesai itu dasar, kita maju terus. Yang jadi persoalan bagi orang Yahudi ini kan sering terjadi pertengkaran, persoalan, masalah di sinagog, pertemuan-pertemuan sinagog, ya ini urusan-urusan ini nggak selesai-selesai ya. Karena masing-masing merasa bahwa ini angle-nya ya. Tadi sebelum syuting kan sudah dibilangnya, menurut saya gitu. Menurut saya. Jadi kacau kan. Ya menurut dia ya. Dan itu argumen paling kuat. Kan menurut dia ya begitu ya udah. Tapi menurut yang lain nggak begitu. Jadi kita nggak bisa komentar kan. Tapi inilah yang dinyatakan oleh kitab Ibrani, bahwa kita itu perlu bertumbuh. Dan tantangan-tantangan itu juga semacam alat ya ini buat oleh Tuhan untuk kita boleh bertumbuh. Tuhan berikan aku kerendahan hati. Bagaimana caranya rendah hati? Lewat masalah. Diejek orang, ya kan? Gitu. Jadi hati-hati berdoa. Berikan aku rendah hati, diejek orang langsung. Berikan aku kesabaran. Dikasih orang yang bikin marah. Gitu. Tapi kita nggak apa-apa ya Pak Pendeta mengenai menurut saya karena saya mau tanya nih pendapat dari Dina. Menurut Dina bagaimana kitab Ibrani ini untuk saya ini apa sih? Nah, kalau menurut saya nggak bisa juga ya. Ada tertulis tadi kita. Jangan menurut saya, ntar nggak selesai kita. Canda. Kan di sini katanya tadi pertentangan, maksudnya perjalanan tadi kan. Nah di sini ada juga mengenai pertobatan katanya. Nah bagaimana kalau misalnya ini pertanyaan si pendeta, bagaimana kalau misalnya nih kita nih udah bertobat, kita udah mengenal kasih, kita udah mengenal ini, tapi kita diuji sama yang lain. Maksudnya diuji dalam arti itu ada sesuatu yang dibilang kita diuji dalam iman kita. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita harus ngapain dia atau bagaimana? Karena kita kan udah bertobat, ini kuncinya udah bertobat. Tapi kita diuji sama dia. Bagaimana kita mempertahankan itu gitu? Itu bagus itu pertanyaan. Tapi artinya seperti kita bicara mobil, bertobat itu kan seperti berhenti, tapi kan itu kan. Iya. Muter, U-turn. Tapi di situ aja gitu kan. Iya. Ya tetap di situ. Harus bergerak dong. Kembali kan gitu. Kalau tidak ya enggak namanya pertumbuhan, artinya kehidupan pertobatan itu tidak dihidupkan. Jadi itulah sebabnya tantangan-tantangan ini harus tetap diterima. Karena yang namanya jalan itu kan misalnya dengan kecepatan tinggi kan angin menerpa. Toh? Seperti berjalan juga kan, sebenarnya kan angin menerpa kan. Karena kita ada moving forward. Nah itu yang dicari sebenarnya. Dan pertobatan itu tidak boleh berhenti di situ. Jika berhenti di situ itu sama seperti rocking chair ya. Giving us something to do, tapi nggak akan membawa kita kemana-mana. Tapi tentunya dalam perjalanan itu kita sering gagal. Maksudnya kita akui gitu, kita sering gagal, kita sering jatuh lagi dalam dosa, dan kadang-kadang kita capek sendiri gitu. Bukan Tuhan yang nyerah sama kita yang nyerah sama diri sendiri. Tuh Tuhan, kayaknya saya nggak bisa deh bertobat gitu. Apa sih kalau ada nggak pengalaman jatuh 7 kali, bangun 8 kali? Saya pikir kalau seorang tua ya, dia lihat anaknya udah jatuh, wah gila nih anak gua udah 20 kali jatuh, 50 kali. Udahlah, anak ini udah gak bisa jalan, udah merangkak aja dia seumur hidup. Kan gak mungkin kan. Dan saya yakin Tuhan kita itu seperti itu gitu loh. Separah-parah apapun kita merangkak dan bangkit jatuh, dia akan terus menuntun kita. Ya kan? Dia akan terus memastikan supaya kita suatu hari nanti saya akan berdiri, berjalan tadi, nggak hanya di tempat. Ya kan? Jadi bedanya dengan anak kos ya, anak kos dengan anak yang di rumah. Gitu. Nggak tahu cuci piring dia. Nggak tahu cuci piring. Itu gambaran yang menarik karena bagi saya ya paradoks dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang begini. Keadaan di dunia tadi mengenai penganiayaan pada saat kita bertobat, saya jadi vegetarian, orang malah yang nggak vegetarian menghina saya gitu. Bodoh sekali kamu jadi vegetarian. Saya melihara hari Sabat, hari yang benar, orang lain bilang, loh kok kamu peliharanya hari Sabat? Dia yang salah, dia yang marahin kita. Coba itu paradoks daripada kehidupan kan, bahwa di dalam
kehidupan ini orang-orang yang berada di sisi yang salah kadang-kadang juga menjadi merasa lebih benar dari orang, menjadi kendala juga. Tapi pertumbuhan itu bukan berdasarkan tadi ya, bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi bagaimana kita ngaca pada diri kita sendiri, di mana kita berada, apakah kita bisa bertumbuh dari sini, apakah kita akan bergerak maju tadi, apakah saya sadar, saya sini, saya mau ke sana sekarang. Nah itu saya pikir menurut pertimbangan Alkitab Menurut saya ya. harus kita lakukan. Bagaimana kita menanggapi orang itu gitu? Menganggapnya orang yang menghina Iya, kita. iya. Ya tadi kan, saya kan bukan mau ngelihat dia, saya mau melihat diri saya kan. Saya mau melihat diri saya cermin saya. Oh iya, saya harus menjadi lebih baik. Artinya ya seperti Yesus bilang, kalau yang menjadi lebih baik ditampar pipi kiri, ya kasih pipi kanan lah. Cuman emang agak capek dalam artian gini. Kita yang benar ya. Iya maksudnya Bener, jadi salah orang ya. jadi orang benar tuh, jadi orang baik itu, jadi orang baik aja deh, nggak usah benar. Jadi orang baik itu capek gitu loh, karena ini udah baik terus. Ya let's say lah ada orang yang berbuat jahat sama kita gitu kan, terus tapi kalau kita ingat ya Yesus bilang berbuat baik lah gitu, sesuai dengan yang kita bahas juga gitu kan, bahwa Yesus itu bertemu dia berbuat baiknya lebih-lebih gitu kan. Betul. Cuman begitu kita berbuat baik, orang bilang oh ini orang bisa kita manfaatin titik lemahnya nih gitu, dan akhirnya berasa kayak wah ini pendeta kita dimanfaatin, ini itu gimana tuh pendeta kalau seandainya ya oke lah, let's say kita udah baik sama orangnya tapi ternyata kita cuma dimanfaatkan, apakah memang berlaku bahwa ya ini emang untuk bertumbuh kok, atau memang oke kayaknya stop di sini, pindah lagi cari jalur lain, atau gimana pendeta? Nah sebelum pendeta jawab nih, ini sebetulnya ayat hafalan kita nih, Ibrani 10 ayat 36, ya kan? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini kata tadi kita ngobrol-ngobrol sama pendeta, pendeta bisa jelaskan nih apa arti kata ketekunan ini, atau dalam bahasa Grekanya apa? Upomone. Ya, hipomoni. Upomone. Ya, jadi kita memerlukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah kita memperoleh apa yang dijanjikan. Kadang-kadang kita seakan-akan kok saya udah melakukan kehendak Allah, kok saya malah hidup saya malah tambah menderita gitu loh. Tambah capek. Bukannya bahagia. Ya kan harusnya kita menerima. Padahal judul KKR kebahagiaan sejati. Ah itu benar nggak? Tapi kok malah saya yang dihina, saya yang dicerca, ya kan? Ini gimana itu ketekunan itu pendeta, mungkin bisa dijelaskan? Ini satu kata besar ya sebenarnya, hipomoni. Ya, ini bisa diterjemahkan menjadi sabar. Nah sabar itu kan lebih kepada pasif ya. Sabar nunggu sepertinya. Tapi ada juga disebut di situ yang gigih ya, gigih. Ada aspek apa namanya itu? Dia moving forward, jadi aktif begitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada banyak artinya lagi yang ditambahkan untuk kata hipomoni. Tapi ini yang dimaksudkan dalam kerangka untuk bisa tetap setia sampai nanti yang dijanjikan itu dapat. Nah tapi begini, apa yang disampaikan oleh Doni tadi, inilah sebenarnya clash, bukan clash ya, tapi penggabungan antara pelajaran hari Senin dengan pelajaran hari Rabu. Ya kalau dilihat itu ya, misalnya dalam perjuangan coba lihat ya, kan enak berjuang sendiri kan. Betul kan? Saya bukan katakan yang bersama gak baik, tapi maksudnya gini, dalam perjuangan iman ini, apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang korup, termasuk dalam gereja, ketika orang tidak, misalnya seperti yang dibilang tadi, vegetarianisme misalnya kan, gereja nggak semua mau kan begitu. Nah, ini bersama-sama dengan yang sendiri, ya lebih bagus makan sendiri kan, daripada diejek kan begitu. Tapi jangan lupa, pelajaran kita sedang mengatakan bahwa maju bersama. Yeah. Jadi walaupun istilahnya orang itu tidak mau, bahkan cenderung mengejek, menghina, sepele, ikut serta dengan dia. Jadi artinya pengaruh hidup kita itu ada pada dia. Jadi jangan tinggalkan, nggak boleh. Harus bersama, maju bersama. Jangan malah manggil Babylon ya. Jadi jangan malah tinggal gitu. Jadi askesi ya, menyembunyikan diri ya. Nggak bisa dalam gua gitu. Nggak berteman, antisosial. No. Orang Ibrani diminta kamu itu kelompok 12 suku yang tersebar kemana-mana kan begitu. Harus jadi garam dan Harus terang. ingat, kamu itu bersama dan di mana kamu tinggal, kamu jadi pengaruh, jadi garam, jadi terang begitu. Betul. Ada kutipan yang mengatakan kalau kamu mau nyampe di puncak cepat, kamu jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan lama, kamu jalan sama-sama orang. Karena lama itu kita nggak tahu ya berjuangnya tuh sampai kapan gitu. Ya bisa saja hidup manusia nggak ada yang tahu. Kita bisa saja besok sudah tidak bernyawa lagi, contohnya begitu. Tapi ketika kita menjalani perjuangan demi perjuangan, kok nggak nyampe-nyampe, itulah ketekunan itu ya Bang ya.
Ya ini balik kepada tadi ya. Ya bergantung tadi kalau misalnya naik gunung itu, kalau saya pribadinya, kalau saya naik gunung sendiri, saya nggak akan sampai-sampai. Karena saya yang tipikal yang harus dibopong kali ya. Dituntun ya, dituntun. Tapi di situ perjuangan, ya namanya berjuang. Ada sesuatu yang dikorbankan, men. Pasti ada sesuatu yang menjadi kerugian, ya kan? Namanya juga berjuang, ya kan? Harus ada suatu tenaga yang dikeluarkan. Kalau kita nggak ada hal tersebut, kita nggak menyadari bahwa kita memiliki itu di dalam perjuangan ini, Sia-sia. berarti kita mungkinkah kita tidak berada di jalur yang tepat? Sebab tadi kalau baca di dalam 1 Korintus apa tadi, orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami penganiayaan. Kalau kita nggak dianiaya, berarti kan sedang tidak beribadah ini. Tapi tidak mencari penganiayaan. Oh iya betul itu. Itu juga salah itu. Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, Ya. manusia menajamkan sesamanya. Jadi bagaimanapun ada efek baik atau buruk dari teman kita kepada kita, kan begitu. Jadi misal saja, saya mungkin dikatakan orang sabar nih, tapi ketika bertemu dengan orang yang memang gimana? Jadi saya diuji oleh itu, oleh kelas saya dengan orang itu, pertemuan saya dengan orang itu. Jadi Besi. bersabarlah. Gitu. Karena gini, friend, karena takutnya seperti pelajaran pelajaran turunan sebelumnya, bahkan Musa orang yang paling lemah lembut pun jatuh gitu loh. Iya kan? Musa yang udah diklaim bahwa ini orang paling lembut itu jatuh hanya karena bangsa Israel itu bersungut-sungut gitu kan. Genek deh kesel. Nah, takutnya adalah kita kan tidak selembut Musa nih ya. kita juga tidak sesabar Musa gitu ya. Dan seringkali kita rasa I'm done with this lah. Udahlah, gue capek lah. Nah, itu walaupun orang bilang, iya ujungnya ada ini, tapi kan prosesnya itu yang mungkin kita rasa, wah Tuhan ini terlalu lama. Itu ternyata maksudnya apakah memang kuncinya memang cuma hanya bersabar, atau mungkin ada mungkin tambahan lain yang bisa membantu dalam proses itu, pendeta? Ya, saya hanya boleh katakan kata besar kita tadi yang disampaikan oleh saudara Edmund. Ipomone. Sabar. Sabar saja, sabar. Mau bilang apa kita? Endurance, sabar, patience, apalagi banyak sekali arti kata ini. Steadfast, begitu. Karena kita tidak bisa lihat ya apa yang kita sekarang ini, kita nggak tahu apa yang akan datang, ya kan? Jatuh bangun itu luar biasa. Tapi apa kata Amsal? Apa katanya di Amsal berapa itu? Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar itu jatuh. Boleh jadi jatuh, sebenarnya itu terjemahannya. 7 kali orang benar itu boleh jadi jatuh, namun dia bangun lagi. Jatuh loh. Boleh jadi, tapi dia tetap bangun, ya. Karena ya kita percaya bahwa bukan karena kita loh, bersandarnya kita dengan Tuhan itu, bagaimana kan? Jadi fokus kita ada pada Dia. Ya jadi ini kita berada di microwave generation ya, dimana kita semuanya serba instan. Ya, orang baru ngangkat besi 1 kali berharap sudah ada otot gitu loh. Ini kendala di zaman kita now gitu loh. Jadi tadi kata patience tadi, bersabar itu tadi, membutuhkan kesabaran sampai nanti terbentuk ototnya sehingga kita bisa mengangkat yang lebih besar lagi nanti kemudian. Itu adalah gambaran yang bagi saya secara pribadi, kata patience ini nggak ada di kamus orang muda zaman sekarang, di orang kita zaman now gitu loh. Very difficult ya. Jadi bagaimana kita develop itu, ini adalah pergumulan kita ya tadi, gambaran yang kita mesti masuk. Latihan setiap hari ya. Ya. Karena kalau misalnya nggak gitu, memang benar sih yang abang bilang, kayak pengennya cepet gitu, pengennya cepet jadi, pengennya di reset aja dulu ke 0, misalnya vegetarian, reset aja lah dulu lidahnya ke 0, baru mulai lagi. Padahal perjuangan dari sekarang ke 0-nya itu susah. Dari yang kecil-kecil ya kita. Ya kalau misalnya saya bisa aja nih suntik dengan steroid. Ya. Tapi emang gede dia. Tapi badan boleh rambut, tapi hati jadi rinto katanya karena hormonnya hormon wanita kan yang ditambahkan supaya besar kan. Jadi agak sedikit melambai gitu loh. Nah, jadi ya, Bentuk dapat, tenaga enggak ada. itu dia benar. Jadi itu juga menjadi kendala. Itu patut kita perhatikan bahwa people love to have the results but not the process. Ya. Padahal proses itulah yang penting. Kita tidak sedang Tuhan tidak memberikan kesucian itu, suci kamu, tiba-tiba suci. Kesucian itu kan proses kan. Dan di dalam proses itulah Tuhan membentuk kita. Nah, itu hipomone. Hipomone. Oke. Mudah-mudahan orang muda ingat itu ya, hipomone. Jadi Amin. kalau ada masalah, tepuk hipomone. Mantap. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, dan kalau saya baca ada satu topik yang penting di sini, Pak Pendeta. Judulnya Zaman Akhir Ini. Di situ ada cerita mengenal Baal Peor. Mungkin nanti pendeta boleh kasih gambaran apa sih yang terjadi dan bagaimana hubungannya dengan zaman akhir yang sekarang ini, yang kita sedang alami sekarang. Nah, boleh dilengkapi nanti oleh teman-teman ya. Jadi di Baal Peor ini terjadi satu masalah luar biasa. Mereka ini sudah hampir mau sampai di Kanaan. Dan ini generasi kedua. Jadi artinya generasi yang karena itulah sebabnya disebut dengan namanya Kitab Ulangan atau Deuteronomi. Jadi artinya hukum kedua. Jadi hukum pertama kan di Sinai. Hukum kedua ini, itulah sebabnya ada di situ 10 hukum kan, di Keluaran pasal 20 dan di Ulangan. Nah, ini mereka yang udah mau nyampe. Mereka ada di Baal Peor, berarti di dataran Moab. Sebentar lagi menyeberang Yordan. Tapi entah kenapa terjadi masalah. Masalahnya apa? Ini nih. Lihat, ada kayaknya nggak mungkin kita sampai. Ini sebentar lagi. Bahkan sudah bisa dilihat ya. Musa yang naik Pisgah itu kan di Moab. Itu peristiwanya setelah ini. Di zaman Baal Peor. Dia sudah lihat itu tempat sampai ke dataran Yordan, sampai ke ujung sana begini. Tapi yang terjadi, mereka nggak yakin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, angkatlah pemimpin untuk bawa kita kembali pulang katanya. Loh, kita sudah jalan. Katakanlah misalnya Jakarta Pangandaran. Sudah sampai di Tasikmalaya. Lalu bilang, kayaknya nggak sampai Pangandaran ini, pulang. Emang lebih dekat mana ke Pangandaran nyampe dengan kembali ke Jakarta? Kan sudah lebih jauh ke Jakarta. Nah, mereka bilang enggak. Kita lebih baik pulang. Itu satu. Kemudian yang kedua, kegagalannya adalah ini tadi, tawaran-tawaran dosa ini. Sama seperti perumpamaan Yesus. Ada yang dihimpit oleh semak belukar, tumbuh di batu dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagi mereka. Nah, tapi yang ini justru kesenangan, kepelesiran, itu jadi tantangannya. Mereka kuat luar biasa. Ini si Bileam ini jago mengutuk loh. Dia bilang sesuatu terjadi. Itu makanya orang bilang bahwa dia ini sebenarnya nabi yang benar. Tapi kemudian karena uang jadi akhirnya nabi palsu. Dia bisa. Itu dia punya karunia. Dia katakan sesuatu terjadi. Tapi Tuhan twist dia punya bicara. Dia bilang kutuk jadi keluar blessing. Tapi kemudian ini si Bileam ini dipakai oleh Tuhan, oleh setan untuk perdaya ini. Dikasihlah sensualitas. Ini disediakan nih enak-enak gitu ya. Jadi mereka stay di situ. Berdosa. Terjadi masalah dan banyak yang mati. Nah, kalau kita buat relevansinya di zaman kita ini, yang terjadi adalah ya seperti itu. Kita udah mau sampai nih. Kan sudah disebutkan, Tuhan mau datang. Apalagi lagu kita ya. Angkat nafiri dan bunyikanlah ya. Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Ini sudah mau nyampe, sudah dia mau pintu katanya. Tapi kemudian, kayaknya nggak usah lah, baliklah. Dengan masalah yang lain, yaitu kepelesiran tadi. Surga. Masih ada yang bertanya, nanti kalau di surga kira-kira ada nggak bioskop? Itu ditanya lagi. Kok kepelesiran pikirannya kan begitu. Akhirnya yang terjadi, ya ini dilema. Jadi kita mau bicara teladan, tapi teladan terbalik. Kita nggak lagi cari yang namanya sublime karakter itu, atau proses tadi yang disebut dengan ipomoni tadi. Tapi lebih kepada, saya mau yang kepelesiran aja. Surga kayaknya, udahlah, itu mimpi saja. Biar saya di sini. Lebih baik saya mati di sini nikmat daripada nunggu-nunggu surga saya siksa di sini. Wah, itu dalam tuh. Karena kayak zaman sekarang banyak yang bilang, masih lama kok Tuhan itu. Dari dulu, dari kakek saya, dari zaman sebelumnya udah mau datang. Datang segera gitu. Tapi nggak datang. Mendingan saya di sini aja. Atau pulang kampung. Gitu kan? Ya. Ada tanggapan yang lain? Ya, ini menjadi balik kepada pergumulan tadi ya. Kalau kita bicara mengenai sudah di ambang pintu, sudah mau masuk ya. Mereka tinggal nyebrang sungai Yordan nih sebetulnya. Dan pada saat kita berada di kondisi kita zaman sekarang, orang-orang muda ya, semua kita di sini melihat ini nyata setelah COVID ini kan. Banyak sekali kita melihat hal-hal yang luar biasa beda ya kan. Orang berani terang-terangan ya, seperti itu kan. Phineas itu melihat salah satu anak kepala suku bawa wanita luar ya, artinya bukan istrinya ini masuk dalam tenda ya kan, artinya
Kita sudah sekarang terang-terangan dosanya gitu loh. Sudah nggak tutup-tutup lagi. Ini dosa rebellion yang disebut ya. Jadi And who cares? who cares gitu loh. Sekarang udah attitude-nya selingkuh sudah ditaruh di Instagram ya. Human right. Gue bisa dong, terserah gue ya. Ya anak muda kan sekarang minum kopi ya di tempat yang hijau itu kalian tahu. Terus digambar lagi, difoto gitu loh. Difoto bangga dia minum kopi. Ini kenyataan dunia zaman sekarang. Orang-orang tuh bangga berbuat dosa dan mereka nggak peduli, who cares? That's my right. Kalau ditegur, Marah. so alim kamu gitu. That's exactly. Kalau sekarang ini pendeta, Jangan hakimi saya katanya. lebih karena kalau dia tegur kayak, ya kan ini kan bisnis saya, kenapa ngurusin bisnis saya? Iya. Memang kamu Ini terganggu hak gitu. saya gitu ya. Hak saya. Artinya tidak maju bersama jadinya. Kan begitu. Maju sendiri-sendiri berarti gitu Ya, ya. kalau zaman dulu kan kita ke bioskop tuh ngumpet-ngumpet pendeta. Sekarang ke bioskop sama ketua PA-nya rame-rame. Soalnya di rumah itu pun bisa jadi bioskop. Ah itu juga sama. Jadi susah juga kita di zaman sekarang ya. Relevansinya banyak ya. Luas sekali nih Ibrani. Ya. Nah, untuk maju bersama, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan maju bersama. Biasanya ada di dalam kelompok itu yang ya memang mungkin level kedewasaan iman belum sama. Jadi susah untuk mau maju bersama, ataupun mungkin jangan menghindari pertemuan ibadah. Saat ini pandemi, sudah nggak ketemu lagi, nggak kenal satu sama lain, cuman di kotak aja, apalagi anak-anak kecil ya. Iya. Anak kecil yang lahir di 2 tahun belakangan ini, mereka kalau ketemu orang bingung gitu. Kalau kalau lihat di dalam kotak bisa ketawa-ketawa, ketemu orang beneran bingung gitu. Ya. Gimana Pendeta? Saya suka untuk bawa perhatian kita kepada pelajaran ini, total member involvement ini. Ini maju bersama maksudnya, ya. Menjangkau ke dalam, menjangkau keluar, menjangkau ke atas. Nah, masuk menjangkau ke dalam ya. Mengunjungi, berdoa, merawat anggota, membagikan tugas. Yang jadi masalah kan, ya kita harus mengunjungi. Tapi hanya narasi. Kita peduli, tapi hanya untuk ya gitu ya. Jadi untuk orang Ibrani ini, artinya untuk di kitab Ibrani ini, Rasul Paulus itu memberikan semacam dorongan untuk benar-benar. Jadi seperti, ya datang ke penjara. Itu temanmu itu di penjara loh. Datang ke penjara. Kepedulian itu. Jadi kepedulian tingkat tinggi. Supaya kamu terlihat bahwa kamu itu bukan antisosial. Kamu itu orang sosial. Nah, mengapa disampaikan oleh Rasul Paulus begitu? Kan terus ada dalam belakang kepala kita. Berarti ada masalah di orang Yahudi ini. Mereka self-righteous. Jadi ketika ada teman-temannya masuk, ya udah bye-bye. Ya, nanggung masing-masing lah sama-sama menderita kan begitu. Tapi Rasul Paulus sudah menekankan, kita harus maju bersama. You punya part ada dalam hidupnya dia. Saya suka dengan istilah, sebenarnya ini istilah komputer ya, bahasa komputer. Tapi itu diambil dari bahasa salah satu daerah di Afrika, namanya Ubuntu. I am that we are, kira-kira begitu ya. Jadi saya ini ya karena kita. Saya ini ya sekarang ini ya karena kita. Jadi jangan ada yang merasa bahwa saya tidak dibentuk oleh siapa-siapa. Saya bisa sendiri gitu. No. Ya walaupun memang perjuangan sendiri ya, tapi kebersamaan itu baik. Sampai ibadah sama ya. Jadi kalau misalnya ada yang leave out, ini kok teman saya nggak ada gitu. Cari, kenapa ini bangkunya nggak diisi? Cari tahu. Gitu. Itu yang terjadi, itulah maju bersama. Kalau kita implementasikan dalam ibadah kita yang sekarang ini. Jangan senang kalau bangku itu kosong, jangan. Cari tahu di mana dia. Cari tahu. Kepedulian. Tapi jangan seperti polisi ya misalnya. Polisi kan interogasi ya. Ya itu bagus. Jangan anggap mereka penjahat. Kita bisa bertemu gitu. Itu akan menolong sekali. Ya, jadi jangan terus anggap mereka penjahat, pencuri segala macam, jangan. Kira-kira itu. It takes a village to rear up a child. Ya. Jadi butuh satu kampung untuk mengangkat dan menumbuhkan seorang anak. Ya, kita semua bertanggung jawab atas satu jiwa yang hilang dari gereja kita. Kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang jadi kita together. Ya. Ini berarti ada satu kata lagi nih. Ipomoni, Ubuntu. Itu. Ubuntu. Oke, baik, terima kasih. Dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, apa implementasinya, apa aplikasinya dalam kehidupan pribadi aja dulu? Ya, kalau dari yang aku lihat kan memang sepanjang 1 minggu ini, penulis kita tuh mau mengarahkan kepada 3 hal. Yaitu genre surat yang, genre surat yang sebenarnya ini bukan surat tapi
kepada khotbah, lebih kepada khotbah, lalu ditekankan juga kepada para pembacanya, seharusnya ada respon-respon dari mereka yang merubah mereka. Karena kan nih situasinya adalah orang-orang yang terpencar, orang-orang ditujukan kepada orang yang terpencar, yang lagi pecah, cuman dalam sebuah tekanan. Lalu yang ketiga adalah setelah dikasih tahu harusnya gini, lalu diingatkan bahwa di hari-hari akhir ada hal-hal yang penting loh yang harus dilakukan. Dan memang sepanjang 1 minggu ini penulis kita mau coba tekankan balik kepada Yesus, dalam artian dia buat satu ilustrasi seorang pelukis, lalu dibuatkan lukisan yang sangat bagus, tapi ada hal yang aneh di matanya itu, sehingga orang-orang ketika dia lihat, wah ini matanya, di dalam bola mata kata ada hal yang menarik. Wajahnya sih biasa aja, tapi dalam bola matanya ada menarik, sehingga yang pengunjungnya dia bertanya sama pelukisnya, kenapa ini bola mata bisa menarik ini? Lalu pelukisnya dia bilang, ya karena di dalam bola mata itu saya buat pancaran salib di sana. Jadi memang sepanjang 1 minggu ini kita diingatkan bahwa yuk balik kepada Yesus, lihat bagaimana Yesus bertumbuh, berkembang, tapi jangan balik sendirian. Dalam hari-hari akhir kita nggak bisa bertahan sendirian kan? Kita harus bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama. Maka dengan itu genaplah apa yang Yesus mau inginkan, bahwa berjalanlah bersama-sama. Amin. Kalau dari saya, ya ini Yakobus 1. Ini kebetulan setelah Ibrani, selesai itu Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ipomone lagi itu tadi. Jadi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan apapun, sesuatu apapun. Jadi saya pikir balik kepada tadi, Tuhan menginginkan suatu proses dalam kehidupan kita. Dia mau membentuk kita melalui proses ini. Jadi jangan abaikan proses itu. Jangan tiba-tiba ucuk-ucuk saya mau udah langsung sempurna. Gak bisa. Prosesnya itulah kesempurnaan, ya kan? Keutuhan itu terjadi pada saat kita melalui tadi. Seperti siapa Ayub katakan, when he tried me, I will come forth as gold. Ya. Pada saat dia mencobai aku akan keluar seperti emas. Artinya, emas itu harus dibakar sebelum dia menjadi benar-benar emas yang murni. Ya kan? Harus dibakar di begitu panasnya, sehingga dia benar-benar yang kotor itu, atau yang disebut dross itu bisa dikerok oleh sang tukang emasnya. Jadi, love the process, ya. Kita tadi jatuh bangun, orang benar jatuh 6 kali, 7 kali. Jangan kurangin ya. Berarti sempurna 7 kali. 7 kali itu sempurna jatuhnya ya, tapi bangkit. Jangan jatuh tapi nggak bangkit. Bangkit. Love the process. Memang kalau mengikuti Yesus itu pasti kita merasa ada rasa yang tidak enak gitu. Perjuangan yang harus kita perjuangkan gitu, jalan yang harus kita lalui, pasti itu berliku-liku. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, kita harus jalan terus, tapi kita harus tahu siapa yang pegang kendali. Nah, kita harus tetap terus mempertahankan iman kita, teguh di dalam iman kita, karena Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup kita. Amin. Saya sering bikin kuis, bukan hanya di gereja, tapi juga untuk student ya, student baik di Pematang Siantar maupun di UNAI. Dan saya selalu katakan yang namanya ujian atau final exam atau mid exam itu jadi joyful moment. Karena kalau tidak begini, apa mau terus di kelas saya? Harus naik kelas gitu kan, harus naik kelas terus di situ. Naik kelas terus ujian ya. Nah, tapi ini udah lengkap yang disampaikan. Jadi saya seperti tidak ada lagi yang saya tambahkan kecuali yang satu ini. Saya perhatikan, kebetulan saya bawa ini salah satu khotbah saya. Saya biasa mengkhotbah itu nulis ya. Saya tulis aja begitu. Ini 4 halaman. Pada satu ayat. Nah, saya banding-bandingkan. Karena begini, seperti yang dibilang Norman tadi, ini genre-nya kan khotbah. Ini kan sermon ini. Artinya ini tadinya oral tadinya disampaikan. Nah, kemudian saya bandingkan dengan khotbah saya.
Nggak ada apa-apanya. Karena apa kok? Ini dalam loh. Ini khotbah. Coba bayangkan kalau ini dikhotbahkan di gereja, kira-kira gimana ya? Ini luar biasa kitab Ibrani. 13 pasal, luar biasa. Itu artinya di pack luar biasa, tapi banyak sekali ya. Jadi setelah dibahas di sini, nanti diperdalam di pasal berikutnya. Disebutkan yang di bagian sini, diperdalam lagi dulu. Dan begitulah terusnya. Di pengulangan ada terjadi. Artinya gini, ini jenius sekali membuatnya. Nah, bagi saya ya pastoral duty lah ini, dengan elders duty. Bagi kita sebagai pelayan firman, kira-kira bergumul nggak kita membuat khotbah kita? Atau tiba-tiba sebut, misalnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Lalu, jadi saudara-saudara, kita ini harus baik ini. Jadi tidak pernah didalami itu ayat. Jadi artinya ini yang disebut namanya dengan apa namanya? Ini bukan makanan yang berat begitu ya. Jadi terlihat, akhirnya apa yang terjadi? Umat pada akhirnya cari rumput yang lain. Karena tidak kuat. Kebanyakan kesaksian. Bagus, kesaksian bagus. Tapi mana firmannya begitu. Di kesaksian kan ada jam kesaksian. Tapi ketika khotbah, orang mau dengar apa? Kesaksian. Firman. Firmanlah disampaikan. Dan firman itu harus diolah sedemikian rupa. Dimasak dalam istilah ibu-ibu ya. Dimasak sedemikian rupa. Sehingga itu menjadi satu nutrisi spiritual yang luar biasa ya. Jadi ya bagi orang muda yang kalau sudah ada kesempatan diberikan khotbah ya, jadwal khotbah, garap itu ayat dan bagikan itu menjadi makanan sehat bagi kita ya. Belajar dari kitab Ibrani. Ibrani ini khotbah loh. Jangan dianggap ini seperti Babel Commentary. No. Itu khotbah. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Puji Tuhan sudah berdiskusi bersama dan pastikan bahwa Anda terus mengikuti diskusi Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini, bahkan tahun ini, karena pelajaran kita masih akan berlanjut dalam kitab Ibrani. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.